sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mana nih suaranya? Selamat pagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan, yaitu yuk kita cek. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, itu dia yang harus adik-adik perhatikan ya kak. Iya. Sebelum kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Cecil, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul apa kak? Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas atas penyertaan-Mu penyertaan-Mu sepanjang sepanjang kami beristirahat tadi malam. kami beristirahat tadi malam. Sekarang Sekarang kami ingin memulai kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya. hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat kak, kita undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Diri dong. Nah, kita angkat satu pujian. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore.
kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak-hore. Kalau kau suka hati, sorak-hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak-hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, semua gerak. Adik-adik masih berdiri, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku.
Kak Cecil mau tanya nih. Apa itu, Kak? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hewan yang mukanya panjang? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak, aku tahu. Apa, Kak? Pasti kuda. Iya, betul adik-adik. Jawabannya kuda. Nah, lagi ya. Terus, ada yang tahu nggak hewan yang punya hidung panjang? Panjang. Ada yang tahu nggak? Panjang. Apa ya? Apa ya, Kak? Ada yang tahu? Wah, bagus, ada yang tahu. Iya, hebat. Aku tahu juga, Kak. Apa, Kak? Yaitu gajah. Iya, betul. Jawabannya gajah. Nah, yang terakhir nih. Ada yang tahu nggak hewan yang suka di pohon? Apa ya? Apa ya? Aku tahu, Kak. Apa, Kak? Pasti monyet. Iya, betul. Jawabannya monyet. Nah, kalau gitu kita angkat satu pujian dengan judul Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh siapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oleh Kak Andro. Kalau gitu kita panggil sama-sama yuk Kak Andronya. 1, 2, 3. Kak Andro. Sekali lagi. Kak Andro. Lebih keras. Kak Andro. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, yang kita siapkan adalah amplop. Lalu amplopnya kita tulis tanggalnya, tanggal kita ibadah hari ini ya. Nah, untuk merespon persembahan kita angkat satu pujian, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Kita ulang sekali lagi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya.
ya Kak Cecil dan Kak Andro yang sudah memimpin ibadah kita pada minggu hari ini, tanggal 7 Juni 2020. Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya sangat berharap kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat dan jangan lupa selalu tekun berdoa supaya kondisi kita bisa normal seperti biasa lagi. Kita bisa ibadah seperti biasa. Oke adik-adik, walaupun sudah ada edaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara new normal dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, tetapi di sini Kak Esther umumkan bahwa untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja tetap kita lakukan secara online. Tetap kita lakukan ibadah dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktu kita untuk bersekutu bersama, untuk beribadah bersama, mempersiapkan hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kakak-kakak sekolah minggu, pengurus SPR juga mengucapkan selamat buat kalian yang sudah lulus dari SMP, yang baru terima rapot. Semangat ya, semangat juga untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA. Silakan mempersiapkan diri kalian untuk mendaftar sekolah. Begitu juga buat yang baru pertama kali sekolah. Ada yang baru masuk TK, ya kan? Ada yang baru masuk SD, ada yang baru kuliah. Oke, semangat semua mempersiapkan segala sesuatunya. Selalu rajin belajar, jadi kebanggaan buat orang tua dan orang-orang yang mengasihi kalian. Tidak lupa juga Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu, buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 7 Juni 2020 sampai tanggal 13 Juni 2020 dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha kalian, setiap pekerjaan kalian, dan cita-cita kalian. Raih itu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Happy birthday. Oke adik-adik dan kakak-kakak remaja, sekarang kita akan pisah kelas. Adik-adik segera masuk ke video masing-masing, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan ibadah remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Iya, gimana kabarnya nih? Pasti sehat-sehat semua kan? Nah, kakak yakin kalian semua pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat satu pujian dulu dengan judul Buah-Buah Roh.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Silakan adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anakmu datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas berkat kehidupan yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Kau berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik semua. Nah, adik-adik pernah belajar ilmu bumi nggak di sekolah? Iya, ilmu bumi. Adik-adik bisa nggak menyebutkan nama 5 benua yang ada di bumi? 2,000 years later. Ayo, yang pertama ada benua apa? Ada benua Eropa. Yang kedua ada benua apa yo? Benua Amerika. Benua yang ketiga ada benua apa? Iya, benua Australia. Nah, benua yang keempat, adik-adik tahu nggak apa? Iya, benua Afrika. Nah, dan yang terakhir itu adalah benua... Iya, betul, benua Asia. Nah, adik-adik bisa nggak menunjukkan letak-letak benuanya pada bola bumi? Iya, bola bumi yang namanya globe itu. Nah, kalau sudah dapat, adik-adik tahu nggak Indonesia ini ada di benua yang mana? Apakah di benua Eropa atau benua... Nah, kalau adik-adik sudah tahu, adik-adik tahu nggak negara apa saja yang ada di dalam benua yang sama dengan Indonesia? Wis, hebat adik-adik. Kakak yakin pasti adik-adik nih rajin semua nih belajarnya. Nah, tetapi adik-adik masih ingat nggak tentang Menara Babel? Iya, Menara Babel. Jadi pada waktu itu hanya ada satu bangsa dan satu bahasa. Tetapi waktu bahasanya dikacau balaukan oleh Tuhan, mereka terpaksa pindah ke daerah-daerah lain dan menjadi banyak bangsa di dunia. Nah, tetapi Allah tidak melupakan mereka, adik-adik. Allah mempunyai rencana yang ajaib untuk mereka semua, yang dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal. Nah, Tuhan Yesus hidup, mati, dan bangkit. Nah, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga,
Dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, adik-adik bingung gak? Apa ya kabar baik itu? Nah, cerita ini akan dilanjutkan oleh Kak Esther. Selamat mendengarkan. Hai kelas besar, minggu ini Kak Esther kembali akan bercerita mengenai tema yang baru. Kalian ingat gak? Minggu kemarin kita memperingati apa? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, minggu ini Kak Esther akan bercerita mengenai itu, ya, dengan tema Allah memenuhi janjinya pada hari Pentakosta. Allah memenuhi janjinya pada hari Pentakosta. Kalian bisa buka Alkitab kalian dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 24, ayat 36 sampai 47. Pasalnya yang ketiga ayat 24 sampai 26. Juga kalian buka Galatia pasal 3 ayat 16 dan ayat 26 sampai 29. Banyak ya referensinya ya. Kalian bisa lihat di catatan yang tertulis di video ini. Kalian bisa mempersiapkan, kalian tandain dulu Alkitabnya. Di situ akan menceritakan tentang turunnya Roh Kudus, ya. Adik-adik, kita akan mempelajari tentang latar belakang Alkitabnya dulu ya. Jadi di dalam surat Galatia ini, Paulus mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Bapa Abraham. Dan dia dilahirkan sebagai seorang Yahudi, karena dia adalah keturunan Abraham tadi, ya. Lalu melalui Bapak Abraham tadi, segala janji Allah itu digenapi. Kalian masih ingat enggak janji Allah yang mengatakan kepada Bapak Abraham bahwa melalui keturunanmu lah maka semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, itu adalah janji Allah kepada Bapak Abraham, dan itu juga ditepati oleh Allah, ya. Nah, pada waktu Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota, ingat ya sayangnya, Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Kalian masih ingat perkataan Yesus tentang itu, sudah selesai. Pada waktu itulah, pada saat kematian Yesus itulah, keselamatan segala bangsa sudah diresmikan. Kalian semua tahu pada hari raya Paskah, hari yang ketiga adik-adik, Yesus bangkit dari kubur dan dia menang atas iblis dan kematian. Berbahagialah kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak salah memilih. Kita sudah berada pada jalur yang benar, ya sayangnya. Pada waktu Yesus naik ke surga, saat itu dia mengatakan kepada murid-muridnya supaya tetap berada di kota Yerusalem dan menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, ya adik-adik ya. Itu ada dijelaskan di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. Adik-adik bisa buka di situ. Dan Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka siap, adik-adik murid-murid Tuhan Yesus siap membawa kabar baik kepada seluruh bangsa. Kalau kabar baik kepada seluruh bangsa, artinya bangsa kita merupakan salah satu bangsa yang diberkati oleh pemberitaan kabar baik tersebut. Kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, bangsa kita termasuk salah satunya. Nah, sekarang tugas kita semua, kakak-kakak sekolah minggu, mama papa, adik-adik sekolah minggu, harus mengambil bagian, ikut mengambil bagian dalam memberitakan kabar baik tersebut kepada semua orang. Mulailah dari lingkungan terdekat kalian dulu, ya. Makanya kalau kita mempunyai tugas untuk memberitakan kabar baik, artinya kakak, mama, papa, adik-adik semua harus rajin dan memahami isi daripada Alkitab, harus memahami kabar baik sendiri.
ya, supaya kita semakin dikuatkan, semakin dimenangkan dan memenangkan banyak jiwa. Oke adik-adik ya, menceritakan dulu gambaran tentang hari raya Pentakosta yang terjadi pada saat itu ya adik-adik ya. Jadi saat itu penduduk di kota Yerusalem mengenal atau merayakan yang namanya hari raya 7 minggu. 7 minggu itu terjadi 7 minggu setelah Paskah ya. Hari raya 7 minggu setelah Paskah, atau di sana juga ada merayakan hari raya Pentakosta, diadakan 50 hari sesudah Paskah, hari raya Pentakosta. Jadi kadang-kadang hari raya itu juga disebut dengan hari raya hasil pertama, karena berkaitan dengan panen ya adik-adik ya. Jadi hari raya hasil pertama berkaitan dengan panen. Jadi di sana saat itu hari raya Pentakosta itu tidak seramai seperti hari Paskah, tetapi lebih meriah adik-adik. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Palestina maupun yang berada di luar negeri itu berkumpul, semuanya itu berkumpul di Yerusalem. Mereka mengadakan pesta buah-buahan yang pertama karena panen gandum sudah selesai. Mereka mengucap syukur atas berkat panen dan mereka membawa korban syukur ke dalam bait Allah. Dan saat itu juga mereka mengundang sanak familinya untuk berkumpul ke Yerusalem adik-adik. Jadi mereka saling berkumpul, berbagi cerita, jadi saling bersilaturahmi lah bahasanya kita sekarang ya. Pada saat hari raya Pentakosta itu tentara-tentara Romawi tidak terlalu ketat melakukan penjagaan, tidak seperti pada saat merayakan Paskah. Tentara Romawi selalu siap siaga ya. Jadi pada saat itu hari raya Pentakosta penjagaan tidak terlalu ketat ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana masyarakat penduduk di kota Yerusalem dalam mempersiapkan hari raya mereka yang mereka rayakan ya, hari raya 7 minggu tadi ya, hari raya 7 minggu dan hari raya Pentakosta. Dan hari raya Pentakosta ini pada saat Yesus sudah naik ke surga, terjadi sesuatu kepada mereka pada saat mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul untuk berdoa bersama. Ada murid-murid Tuhan Yesus berapa? 11 ya, 11 murid terdekat, ada juga pengikut-pengikut lainnya, belum lagi termasuk dengan keluarga, ada ibu, ada adik, kakak ya, keluarga mereka berkumpul semua di situ. Banyak mereka yang berkumpul saat itu adalah mereka-mereka yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga pada saat itu di Bukit Zaitun ya adik-adik ya, masih ingat? Oke, dan di situ juga Tuhan Yesus berpesan supaya mereka jangan keluar dari Yerusalem, bahwa Tuhan Yesus sudah memberi perintah bahwa mereka akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu semua akan menjadi saksi ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Lebih jelasnya, lebih detailnya, supaya lebih semangat, kita saksikan dulu video berikut ini. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini.
Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Petrus saat itu. Keren banget ya adik-adik ya. Jadi pada saat hari Pentakosta itu adik-adik, orang-orang yang mendengarkan Petrus berbicara itu ada 3.000 orang. Semuanya itu sadar dan percaya adik-adik. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Wow, luar biasa, keren. Luar biasa ya adik-adik ya. Dan adik-adik tahu nggak? Dari orang-orang yang kumpul tadi, yang sudah menerima keselamatan, mereka kan kembali tuh ke kampung halamannya masing-masing. Sampai di sana, orang-orang tadi tidak hanya tinggal diam adik-adik. Mereka memberitakan lagi kabar baik itu kepada orang-orang terdekatnya, kepada orang-orang di negerinya, di kampungnya, di kotanya. Jadi makin tersebarlah kabar baik itu ke seluruh dunia. Ya adik-adik, dan itu masih ada sampai saat ini. Kabar baik itu terus diberitakan oleh begitu banyak Tuhan, begitu banyak penginjil-penginjil. Dan bukan mesti harus jadi pendeta dulu atau penginjil dulu. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang terus memberitakan kabar baik. Termasuk kakak, mama, papa, dan adik-adik juga bisa ambil bagian untuk memberitakan kabar baik tersebut. Semakin banyak jiwa yang dikuatkan, semakin banyak jiwa yang dimenangkan di dalam Tuhan. Ingat, kita ada tugas dari Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Mulailah dari lingkungan terdekat kalian dulu.
Loh. Oke adik-adik ya, begitu indah cerita kita minggu ini, begitu luar biasa. Kiranya cerita minggu ini dapat memberikan kita kekuatan, dapat membuka hati dan pikiran kita untuk semakin heran lagi dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa dulu setelah mendengarkan cerita kita pada minggu ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu sedang berkumpul bersama untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas begitu banyak nih anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, atas napas kehidupan yang masih ada pada kami, atas kesehatan, kekuatan, keindahan, kebahagiaan orang tua dalam kehidupan kami. Bila kiranya Tuhan semuanya itu boleh kami syukuri dalam kehidupan kami. Tuhan, baru saja kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bagaimana kuasa Roh Kudus-Mu turun di atas murid-murid-Mu pada saat itu, dan murid-murid-Mu berkuasa dalam berkata-kata, memberitakan kabar baik. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, pada saat ini kuasa Roh Kudus-Mu juga Tuhan selalu tercurah bagi kami anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mampu dikuatkan dalam memberitakan kabar baik tentang Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai dari lingkungan terdekat kami, supaya begitu banyak jiwa yang dimenangkan, begitu banyak jiwa yang dikuatkan. Tuhan mau pakai kami supaya kami boleh layak disebut anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tetap ada dalam diri kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu juga yang senantiasa menuntun kami supaya kami tetap berada pada jalan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Minggu kemarin tidak ada ayat hafalan, tapi kalian bisa memilih ayat hafalan favorit dari cerita-cerita sebelumnya. Minggu ini ayat hafalan kalian terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kalian bisa buka dari Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29. Ayat hafalannya yang berbunyi demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sudah? Itu adalah ayat hafalan kalian minggu ini. Tugas kalian yang kalian harus kerjakan, dan setelah dikerjakan dikirim ke WA Kak Esther, karena di bulan Juni ini Kak Esther akan mengumumkan siapa yang berprestasi dari kelas besar. Apakah itu kalian? Apakah itu kamu? Harus dong ya. Tugas kalian melihat dari ayat hafalan tadi, di situ ada kata-kata dan berhak menerima janji Allah. Tugasnya, pertanyaannya adalah, yang pertama, apa saja janji Allah tersebut? Yang kedua, sudah? Oke. Yang kedua, Kak Esther pengen kalian menceritakan kira-kira pada saat kalian memberitakan kabar baik, kalian itu pengen memberitakan kabar baik itu tuh kepada siapa? Sebutkan tiga yang ingin kalian beritakan kabar baik. Itu bisa saudara sendiri, bisa orang tua, bisa, atau ada teman yang kira-kira kalian pengen memberikan cerita tentang kabar baik. Bisa ya? Oke. Sampaikan ke WA Kak Esther di foto sayang, yang jelas, jangan blur, nanti Kak Esther nggak bisa baca. Di foto sampaikan ke Kak Esther. Kak Esther tunggu ya. Semangat sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau doa dulu ya. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami supaya kami dapat mengerti apa dan maksud firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong Kau jaga dan lindungi kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, sehingga dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.